Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah dari jurusan Perbankan Syariah kelas G semester 3. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan praktikum saya tentang investasi emas di Bukalapak, matkul mata kuliah Teknologi Keuangan Syariah. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang financial technology. Financial technology atau bisa juga disingkat dengan sebutan vintage merupakan pemanfaatan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam keuangan ataupun perbankan. Financial technology adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Selanjutnya, produk-produk financial technology. Ada banyak sekali produk financial technology di Indonesia, terutama yang masih berupa startup. Hal ini dikarenakan keperluan finansial yang berkembang pesat di tanah air sebagai alternatif pilihan bagi masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelas yang ada. Berikut beberapa macam-macam financial technology di Indonesia. 1. Perusahaan investasi online. 2. Peer-to-peer lending. 3. Crowdfunding. 4. Mobile payments atau online banking. 5. Risk and Investment Management. 6. Marketplace. Kemudian financial teknologi syariah atau bisa juga disingkat dengan vintage syariah. Vintage syariah merupakan suatu kombinasi dari inovasi yang berada di bidang finansial atau keuangan dan teknologi dalam memudahkan proses transaksi dan investasi yang didasarkan pada dasar-dasar hukum syariah atau hukum Islam. Meskipun tergolong masih baru di Indonesia, namun perkembangannya sudah terhitung cukup cepat. Berikut daftar financial teknologi syariah di Indonesia. 1. Ethicscrown, websitenya ethicscrown.com. Nah, yang ada di dalam kurung ini adalah websitenya ya. Yang kedua, capitalboost.com. 3. alamisyariah.co.id. 4. shark.com. 5. kandangin.in. 6. amanah.id. 7. gbxunit.com. Selanjutnya yang ke-8 ovamba.com. 9. paytrend.co.id. 10. indef.com. 11. investre.com atau syariah. 12. mariusaha.com. Dasar hukum financial teknologi. 1. E-money. Dasar hukum yang mengatur mengenai e-money yaitu PBI nomor 11/12/PBI/2009, JO PBI nomor 16/PBI/2014, JO PBI nomor 18/PBI/2016 tentang uang elektronik (electronic money). 2. E-wallet. Dasar hukum yang mengatur mengenai e-wallet adalah PBI nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. 3. Payment gateway. Dasar hukum yang mengatur mengenai payment gateway adalah PBI nomor 18/40/PBI/2016
tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Dasar hukum yang selanjutnya nomor 4, peer-to-peer atau P2P lending. Dasar hukum yang mengatur mengenai peer-to-peer P2P atau P2P lending adalah POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi. 5. Marketplace reksadana. Dasar hukum yang mengatur mengenai marketplace reksadana adalah POJK nomor 39/POJK.04/2014 tentang agen penjual efek reksadana. 6. Marketplace asuransi. Dasar hukum yang mengatur mengenai marketplace asuransi adalah POJK nomor 69/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi. Selanjutnya, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan finansial teknologi diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi yang berkaitan dengan teknologi finansial. 2. Perkembangan teknologi finansial di satu sisi membawa manfaat, namun di sisi lain memiliki potensi resiko. 3. Ekosistem teknologi finansial perlu terus dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Lanjutan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Yang keempat, penyelenggaraan teknologi finansial harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian. 5. Respon kebijakan Bank Indonesia terhadap perkembangan teknologi finansial harus tetap sinkron, harmonis, dan terintegrasi dengan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, ruang lingkup pengaturan dalam PBI mencakup 1. Tujuan dan ruang lingkup. 2. Pendaftaran. 3. Regulatory sandbox. 4. Perizinan dan persetujuan. 5. Pemantauan dan pengawasan. 6. Kerjasama penyelenggaraan jasa sistem. 7. Pembayaran dengan penyelenggaraan teknologi finansial. 8. Koordinasi dan kerjasama. Dan yang ke-9, sanksi. Penyelenggaraan teknologi finansial dikategorikan ke dalam 1. Sistem pembayaran. 2. Pendukung pasar. 3. Manajemen investasi dan manajemen risiko. 4. Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. 5. Jasa finansial lainnya. Kriteria teknologi finansial adalah sebagai berikut. 1. Bersifat inovatif. 2. Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis finansial. 3. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. 4. Dapat digunakan secara luas. 5. Kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, kewajiban penyelenggaraan teknologi finansial yang telah terdaftar. 1. Menerapkan prinsip perlindungan konsumen. 2. Menjaga kerahasiaan data dan atau informasi konsumen termasuk data dan atau informasi transaksi. 3.
menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian. 4. Menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mata uang. 5. Menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Dan 6. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Berikut ini adalah pelaksanaan praktikum. Di sini ada hasil screenshot dan keterangannya. Yang pertama ini adalah pendaftaran akun Bukalapak, yaitu harus mengisi nama lengkap, nomor HP atau email, jenis kelamin, username, password Bukalapak, dan diketik ulang lagi passwordnya. Dan ini adalah cara beli emas di Bukalapak. Cara yang pertama, klik beli pada buka emas, lalu pilih tunai atau cicilan. Kemudian kalau memakai tunai, tinggal masukkan nominal pembelian. Juga bisa pilih berat atau gram, lalu tinggal masukkan berat pembelian yang diinginkan. Saya di sini memakai tunai dengan nominal pembelian 25.000. Selanjutnya klik beli. Setelah klik beli tadi, lalu ada pilihan transfer, uangnya mau menggunakan rekening apa. Saya menggunakan transfer virtual account BRI, yaitu dengan menggunakan nomor Rifa. Kemudian akan muncul nomor BRI Rifa, lalu klik lihat detail transaksi. Dan ini adalah detail pembelian sebelum pembayaran, lalu klik lanjutkan pembayaran. Dan ini adalah detail pembelian setelah pembayaran berhasil atau selesai. Transaksi pertama saya sebesar 25.000, lalu yang masuk ke saldo emas sebesar 23.787, sisanya masuk di buka dompet. Nah, ini adalah saldo yang masuk di buka dompet sebesar 67 repes. Dan ini adalah hasil screenshot keuntungan atau kerugian setelah 1 minggu. Ini keuntungan atau kerugian setelah 2 minggu. Ini keuntungan atau kerugian setelah 3 minggu. Dan screenshot yang terakhir ini adalah keuntungan atau kerugian setelah 4 minggu. Analisis proses investasi emas. Proses buka emas di Bukalapak cukup mudah. Yang pertama, harus mendownload aplikasi Bukalapak di Play Store. Selanjutnya, pendaftaran akun di Bukalapak, mengisi nama lengkap, nomor HP atau email, jenis kelamin, username, password Bukalapak, ketik ulang password. Yang kedua, melakukan transaksi pertama sebesar 25.000 dan memperoleh berat emas 0,026 gram. Pembelian emas minimal 0,0001 gram dan batas pembelian emas per hari maksimal 850 gram. Nilai transaksi minimum untuk pembelian emas adalah 100. Akan mendapatkan berat emas 0,0001 gram dan nilai transaksi maksimum untuk pembelian emas adalah 200.000, akan mendapatkan berat emas 1 gram. Nilai transaksi untuk pembelian emas dapat berubah sewaktu-waktu. Pengguna dapat menarik keping emas ketika berat emas sudah mencapai 1 gram. Nilai transaksi maksimum untuk penarikan emas adalah 100 juta per transaksi.
Pengguna dapat melakukan tracking nomor resi maksimum 1 kali 24 jam setelah nomor resi didapatkan. Harga emas fluktuatif dan diperbarui setiap 15 menit. Akan ada kemungkinan perubahan gram emas yang pengguna dapatkan setelah proses pembayaran dinyatakan berhasil oleh sistem. Margin pembelian buka emas akan dikembalikan ke saldo buka dompet milik pengguna. Pembeli tidak perlu menanggung biaya pajak transaksi emas. Data tiap minggu saldo emas. Transaksi pertama sebesar 25.000 yang masuk di jumlah saldo emas 23.787, dan setelah 1 minggu transaksi jumlah saldo emas masih sama, yaitu 23.787. Setelah 2 minggu transaksi jumlah saldo emas 23.878. Setelah 3 minggu transaksi jumlah saldo emas 23.669. Setelah 4 minggu transaksi jumlah saldo emas 22.779. Perbandingan dari transaksi pertama dan setelah 1 minggu transaksi, jumlah saldo emas tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Dan setelah 1 minggu transaksi ke 2 minggu setelah transaksi, jumlah saldo emas mengalami kenaikan 91. Repes. Perbandingan dari setelah 2 minggu transaksi ke 3 minggu setelah transaksi, jumlah saldo emas mengalami penurunan 209. Setelah 3 minggu transaksi dan 4 minggu setelah transaksi, jumlah saldo emas mengalami penurunan 890. Keuntungan atau kerugian investasi emas. Pada minggu pertama tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian karena jumlah saldo emas tetap, yaitu 23.787. Pada minggu kedua mendapatkan keuntungan karena jumlah saldo emas mengalami kenaikan sebesar 91. Pada minggu ketiga mendapatkan kerugian karena jumlah saldo emas mengalami penurunan sebesar 209. Pada minggu keempat mendapatkan kerugian karena jumlah saldo emas mengalami penurunan sebesar 890. Jadi, investasi emas ini dengan transaksi awal sebesar 25.000 selama 1 bulan ternyata mengalami kerugian dikarenakan harga emas yang semakin turun karena kondisi negara Indonesia kurang stabil sehingga mempengaruhi harga emas. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang hasil laporan praktikum saya. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.